Oh ini dia. Iya. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita hai. Hai. Ih kok belum Oh. pakai efek biar cantik ya kan? Iya bener juga. Hai, kita dari CGV mau nanya boleh ya, Je? Boleh dong. Boleh. Ini lagi di rumah atau di mana? Di rumah lah ya pasti. Iya, aku lagi di rumah, lagi hashtag apa ketularan penyakit virus-virus di luar. Maaf. Baik. Lagi ikutan WFH dong nih ya? Apaan? WFH di rumah aja, ya kan? Oh iya Lagi dong. di rumah aja, ikutan Iya. program pemerintah. Yes. Oke. Lagi Mau di rumah nanya, aja. kalau Boleh? ngomongin work from home atau di rumah aja, mau nanya apa sih pendapat JJ tentang program pemerintah yang di rumah aja atau work from home? Boleh nanya nggak? Menurut aku program itu bagus banget sih, karena emang yang kayak kita tahu emang virus di luar sana itu bukan main-main, itu emang virus yang sangat serius sekali, dan sepertinya banyak banget warga-warga Indonesia yang belum nanggepin itu serius gitu. Dan menurut aku dengan cara nerapin work from home atau di rumah aja itu kita bakal cepat memutus rantai virus ini, karena semakin cepat kita diam di rumah, semakin terus kita diam di rumah, semakin cepat juga kita bisa keluar untuk main. Jadi menurut aku itu bagus banget sih. Setuju. Kalau social distancing juga ikutan juga dong ya? Itu juga ikutan tentu aja. Kamu mau nanya apa? Aku mau nanya, berarti udah sekitar seminggu atau 2 mingguan ini ya, kayaknya di Aku udah 2 rumah mingguan aja. sih. Udah Di 2 rumah aja, mingguan. iya. Oke, berarti udah mulai mungkin bosen-bosen gitu ya. Lumayan bosen. Cuman aku selalu nyari aktivitas supaya nggak bosen. Jadi entah karena dulu biasanya kan kerja mulu nih, nggak bisa nge-gym. Nah sekarang selagi bisa di rumah aja ini, aku jadi ngegunain waktu aku buat workout di rumah atau renang atau karena aku punya taman di sini sekedar main sama anjing aku. Jadi ya berusaha biar nggak bosen lah. Ada cerita seru nggak sih selama di rumah aja tuh ngapain aja? Soalnya kayaknya ngeliat di Instagramnya bikin-bikin video lucu, video yang Mungkin selain Emang olahraga, itu ngapain aja sih? Emang kegiatan aku itu selain olahraga itu bikin video-video di aplikasi yang kayak udah dilihat di feeds aku, itu aku benar-benar tiap hari, bahkan aku sampai make up kayak subuh-subuh gitu atau pagi-pagi gitu, nggak tahu mau ngapain kan. Jadi aku make up aja padahal nggak mau kemana-mana. Terus ujungnya ya kalau nggak foto-foto lah buat stok foto di Instagram, atau aku bikin video-video lucu-lucu supaya bisa menghibur teman-teman juga tuh. Wah, berarti seru nih. Berarti Lumayan. videonya bisa tutorial makeup di rumah Oh aja. mungkin, aku emang ada di sini rencana bisa- sih mau bikin. Mungkin di sini bisa share singkat gitu, tutorial makeup walaupun work from home atau di rumah aja gitu ya, penting ya. Di rumah Iya, tetap juga bener. jaga kulit. Betul, harus kita harus merawat kulit biar ntar pas udah selesai nih masa-masa diem di rumah kita udah glow up gitu kan, udah cantik gitu. Ada tipsnya nggak sih biar meskipun di rumah aja gitu biar tetap seru gitu buat followers CGV, buat teman seru CGV, ada tipsnya nggak? Tipsnya buat aku sih ya paling selalu cari kesibukan aja. Kesibukan tuh kan nggak harus jalan-jalan keluar gitu kan. Mungkin kita bisa download film untuk nonton film, dan sebenarnya sistem jam di rumah ini juga bikin kita untuk lebih dekat sama keluarga gitu. Jadi aku sering ngadain movie night sama papa aku, sama adik-adik aku. Atau misalnya kalian yang punya fasilitas kolam renang bisa juga renang sama entah orang tua atau entah adik-adik kalian, member keluarga kalian. Itu sih intinya, selalu cari kesibukan atau sekedar misalnya main game gitu, misalnya game online kan walaupun gak ketemu teman tapi masih rasanya kayak ngobrol gitu sama teman, masih seru. Oke, suka video callan juga ya sama geng-geng pertemanan gitu ya. Oh iya, Seru suka. banget sih. Aku selalu video call sambil main game gitu, sama video call gitu sama mereka. By the way, game yang paling sering dimainin apaan sih? Kalau lagi Aku tuh sering banget main game, kalau nggak Uno yang online.
Karena itu bisa main berempat atau main Oh, Uno ada PUBG yang online Mobile. ya? Ada. Ada yang online. Jadi nyari game yang bisa dimainin sama 4 orang gitu atau 2 orang. Jadi nggak bosen lah kalau main game Biar sendiri kan kerasa juga rame lama-lama kayak gitu ya. Tetap Biar sumpek rame. gitu kan. Tapi kalau misalkan main game yang multiplayer jadi seru gitu. Alright, jadi Oke. main game, olahraga, dandan-dandanan, Betul. ya kan biar nggak bosen. Betul. Cuma dari tadi yang paling dimention tuh Gigi ini seneng banget kayaknya workout ya. Terus Betul. Setelah kita kepoin, kepo IG story-nya tadi kayak ada Gigi sempet penurunan berat berat badan gitu ya. Betul, itu betul banget. Itu tipsnya dong, Aku- boleh dong. Maksudnya kita sebagai kaum wanita. Cek kamu wanita dan kamu Aku yang tuh nggak- selama 2 minggu itu turun hampir 10 kilogram, Wow. 8 kilograman lah atau lebih gitu. Aku nggak sempet nimbang Itu lagi. Yang ngejaga pasti berat. pola makan aja. itu caranya gimana ya? Ngejaga pola makan juga. Jadi aku juga makan yang sehat. Aku tuh dulu biasanya makan junk food juga, apalagi karena banyak virus di luar sana. Aku emang memaksimalkan untuk tidak beli makanan dari luar gitu, dan sebisa mungkin buat makanan sendiri di rumah. Nah, kalau misalkan buat makanan sendiri kan kita tahu takarannya apa, misalnya garamnya atau gulanya, kita kan jadi lebih tahu tuh. Dan aku emang udah nggak konsumsi yang manis-manis, seperti gula, kebanyakan gula. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan cheat day sekali-sekali, itu emang perlu untuk tubuh kalian gitu. Cuman kalau lagi nggak cheat day, aku emang nggak makan gula, aku emang setiap hari minum air putih. Selain supaya ngejaga kita biar nggak dehidrasi, air putih itu juga bikin kulit kita jadi lebih sehat, lebih glowing. Jadi aku tuh nggak pakai skincare atau apapun, emang cuma minum air putih aja. Oke. Terus Tips pertama, juga minum air itu putih. tips yang pertama. Terus yang pasti juga workout. Nah, workout itu kalian nggak perlu personal trainer atau ke gym. Kalian bisa cukup cari, sekarang udah banyak entah di YouTube atau di Pinterest atau mungkin di Google, itu kalian tinggal cari tutorial workout. Itu udah banyak banget workout yang tanpa beban, alat beban. Jadi misalnya kayak sit up atau squat atau push up, itu udah berguna banget buat tubuh kalian, karena itu kan gunanya sebenarnya bukan untuk ngurusin, tapi fat burning iya. Cuman dia juga bisa mengencangkan tubuh kalian gitu, misalnya yang tubuhnya lebar atau kayak belenyek gitu badannya. Nah, itu jadi lebih ngencengin. Belenyek ya? Jadi paling itu sih yang selalu aku lakuin di rumah. Paling penting banyakin air putih sih. Air putih itu bagus banget, sama air lemon. Air lemon itu juga. Oke. Iya. Jadi pokoknya intinya minum air putih, makan sehat, Workout. tidur cukup tadi harusnya juga mungkin ya. Betul, Sama tidur cukup juga ya. Oke. Beralih ke tema selanjutnya. Film selanjutnya apa sih, Je? Aku film selanjutnya ada film generasi 90-an Melancholia. Boleh diceritain nggak karakternya tuh di situ sebagai apa, terus kayak gimana? Boleh. Aku di sini berperan sebagai Kirana. Ya. Jadi Kirana itu adalah sosok yang innocent, dia itu sangat lugu anaknya. Dia itu remaja berumur 18-17 tahun. Dan Kirana ini terlahir dari keluarga yang sangat bahagia gitu. So she's just fine gitu. She's a happy kid. Dia cewek yang bahagia, penuh senyum, riang gitu kan. Dan suatu saat dia akhirnya punya pacar, dan namanya itu Abi. Abi itu kebetulan adalah pacar pertama Kirana. Dan Kirana pikir seperti gadis-gadis pada umumnya gitu, kalau punya pacar tuh bakal seneng gitu, bakal bahagia gitu kan. Dan ternyata tanpa Kirana tahu, Kirana ini berpacaran dengan seseorang yang mempunyai background kehilangan seseorang gitu, kehilangan orang yang tak tergantikan, dan itu membuat hubungan Kirana dan Abi ini jadi ngefek gitu, kayak ngefek lah hubungannya, karena backgroundnya Abi, hubungan Kirana sama Abi juga jadi kurang baik gitu. Baik. Aku sih. makin penasaran ya, pengen nonton. Ini film. ada hubungannya sama apa namanya, lagu-lagu 90-an gak sih? Iya. Kalau dengerin trailer Oh. lagu Seven, ada Dan Sepia. itu ceritanya ngambil-ngambil dari situ juga atau gimana? Iya, itu emang film generasi 90 Melancholia ini mengambil dari lagu-lagu tahun 90-an, misalnya jadi Sevia, terus ada Begitu Indah,
Terus ada juga satu lagi lagunya Padi kalau nggak salah, Cintakan Membawamu ya. Aku lupa lirik judulnya. Pokoknya ada 3 lagu itu, dan setiap lagunya itu emang di-build menjadi sebuah karakter. Jadi setiap karakter di sini itu bukan cuman karakter biasa, tapi emang terbangun dari sebuah lagu gitu. Jadi emang Susah nggak sih meranin ngebuat karakternya? film ini dan juga karakternya spesial. Untuk meranin karakternya lumayan susah karena aku itu orangnya sebenarnya super pecicilan banget anaknya di dunia nyata, kayak gak bisa diam. Aku itu bukan tipe orang yang lugu, bukan orang yang pendiam juga, dan emang rada susah untuk adaptasi ke karakter Kirana karena Kirana itu memang karakter yang pendiam, terus juga innocent banget. Sedangkan aku tuh ya udah tahu banyak hal lah ya. Nah, Kirana ini harus jadi anak remaja yang belum tahu apa-apa gitu, baru ngelakuin semua hal tuh pertama kali. Jadi misalnya punya pacar tuh pun baru pertama kali, dan itu menurut aku lumayan susah banget juga. Ini baru pertama kali aku dapat peran yang seperti ini, karena sebelumnya aku tuh peran-perannya ya kalau nggak antagonis lah, atau perannya ya yang biasa-biasa aja. Nah, ini perannya itu yang tersakiti gitu. Waduh. Jadi nggak sabar deh. Jadi nggak Ya, sabar. tapi denger-denger ya waktu launching trailer yang pertama itu, waktu presscon itu Jiji nangis kenapa ya? Ya aku sempet lihat Aku deh. iya, aku emang sempet nangis karena emang aku seterharu itu banget sama trailernya. Kayak dari awal aku nerima film ini pun aku udah tahu kalau ini film bakal bagus gitu. Kayak aku punya feeling itu gitu. Dan pas banget pas kita pertama kali dikasih untuk nonton trailernya, itu sesuai banget dengan ekspektasi aku. Kayak emosi pemain di trailernya itu aja udah ngebikin aku nangis. Yang bikin aku nangis tuh waktu itu cuplikan adegan ibu waktu marah sama ayah. Itu tuh aku langsung kayak benar-benar kena ke hati banget, karena aku juga pernah experience hal seperti itu, dan bawa aja gitu sama trailernya, relate gitu. Jadi emang aku sampai nangis sih. Bukan aku juga, Taskia juga nangis di situ karena emang speechless aja sama trailernya. Kita juga udah lihat ya, Iya. emang keren banget gitu. Keren Kayak, banget sih. ini kayak the next galau movie gitu, yang bakalan selesai nonton tuh bakalan otomatis galau gitu nggak sih? Dan mungkin unsur family juga mungkin akan dibawa, Bener. mungkin lebih tersentuh personal experience ya. Betul, betul. Oke, sekarang kita mau buka pertanyaan dari followers. Tadi dari kita udah cukup segitu. Kita buka dulu ya. Kita pilih dulu ya yang udah kita tampung. Sebentar. Ada banyak ya. Kita jadi sampai bingung mau milih yang mana nih. Yang ini aja kali ya, tapi tadi kayak udah dijawab sedikit. Oke, boleh jawab Kak? Tantangan terberat saat syuting Melancholia ada. Jadi ada satu buah adegan yang emang aku belum pernah lakuin sebelumnya di film-film lainnya. Dan untuk let's say aktor pendatang baru atau aku yang masih muda, itu tuh lumayan berat banget scene-nya gitu. Dan menurut aku semua scene sebenarnya berat banget karena ini emang film Melancholia ini sangat deep banget gitu. Dan emang kita harus pas banget ngebawainnya. Cuman kalau kalian pengen tahu apa tantangan terberatnya, nanti nonton aja pas tayang. Oke, bikin penasaran banget sih ini. Apalagi kayak tadi dibilang JJ meraninnya peran yang bertolak belakang banget sama pribadinya kan. Di sini harus mellow. Berarti kebayang nggak ya ntar JJ mungkin banyak yang nangis-nangis, aduh. Mungkin itu banyak para banget pria sih. udah Karena mulai aku sebelumnya pengen nih. Sebelumnya nggak pernah ada adegan nangis, dan juga di film ini aku diharuskan motong rambut aku. Jadi untuk untuk mendapatkan Jadi potong pendek gara-gara film ini. Iya betul. Jadi untuk mendapatkan karakter yang pas ini, karakter lugunya Kirana, innocent-nya Kirana, aku diharuskan potong rambut, dan itu benar-benar pendek banget segini. Kalau nggak salah rambut aku waktu itu. Rambut aku sebelumnya tuh panjang banget dan harus dipotong, juga harus diwarnain gelap banget.
supaya dapat peran itu. Dan itu berat banget buat aku karena kan seperti yang kita tahu rambut itu mahkotanya perempuan kan. Dan nggak semua orang tuh cocok rambut pendek atau rambut panjang. Dan aku tuh insecure gitu sama rambut pas pendek. dipotong pendek gimana? Rada sedih sih pasti gitu karena kan nggak terbiasa sama rambut pendek karena itu pertama kali aku potong sependek itu gitu. Sebelumnya tuh aku pernah potong pendek tapi ya cuman segini gitu, nggak terlalu pendek lah. Dan itu tuh yang pendek bener-bener bob pendek banget dan ya sampai nggak bisa diikat. Yang pasti karena kaget banget lah. Style 90-an mungkin ya dulu kan. Betul juga biar dapat look innocent-nya itu kan, masih remajanya itu biar dapat gitu. Jadi ya karena aku profesional jadi aku lakuin saja. Guys, profesional. Baik. Oke, kita coba cari pertanyaan berikutnya. Thank you Dido_Segara ya. Oke, yang selanjutnya. Oke, ini ya. Pernah nggak konsen terus lupa dialog pas acting? Pernah. Ini pastilah semua aktor pasti pernah lakuin. Entah tiba-tiba ada misalnya yang kejadian yang lucu tiba-tiba jadi ketawa gitu, atau misalkan saking seriusnya nih adegan malah jadi lucu gitu. Ngerti nggak sih, kayak kita mencoba serius nih, misalnya aku lagi adegan sama Abi, kita kan di belakang udah saling kenal banget kan, terus pas lagi acting tuh kita harus seserius itu. Jadi itu tuh yang kadang ngebuat aku jadi nggak konsen, jadi mau ketawa terus jadi lupa dialog, atau misalnya ngelihat lawan main kita salah jadi ngomong ketawa, gitu. Itu juga sampai bikin ketawa terus jadi lupa semuanya. Itu sih sering sih aku kejadian kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada bloopersnya boleh kali ya dikasih lihat kita. Pasti ada tuh bloopersnya, nanti pasti di post di Instagramnya Generasi 90 Melancholia. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Cakep bahasa Malay boleh. Waduh, susah tuh. Kenapa tiba-tiba bahasa Malay? Mungkin peminatnya sampai Malaysia kali. Mungkin. Ini ada yang nonton mungkin dari Malaysia. Oke. Ini mungkin yang agak terkait isu saat ini aja kali ya. Oke. Mungkin maksudnya menurut kalian kapan wabah ini akan berakhir? Kalau menurut aku, wabah ini nggak akan secepat itu berakhir kalau kita sebagai penduduk Indonesia juga nggak mau ngebantu pemerintah. Kita nggak bisa juga marahin pemerintah, bilang kalian nggak kerja atau kok kerjanya kayak gini doang gini-gini. Kalau kitanya sendiri juga nggak mau ngebantu gitu, kita hatinya juga nggak tergerak. Kalau kita pengen wabah ini cepat selesai, memang satu-satunya jalan itu kita harus memutus rantai virus ini, yaitu dengan cara stay di rumah aja. Dan emang kalau perlu keluar itu hanya penting banget kalau misalkan perlu beli kebutuhan pokok, atau seperti ya yang memang kerja, yang memang bukan dari keluarga yang cukup, memang diharuskan banget untuk kerja untuk cari nafkah, ya itu oke, boleh gitu. Tapi tetap harus self distancing gitu, harus menjaga jarak dari orang-orang. Kalau misalkan kita nggak mutusin rantai ini, ya nggak bakal selesai sampai kapanpun gitu. Mau seberapa banyak yang disembuhin, kalau misalkan yang ngeinfeksi orang lain juga sama aja bohong. Karena penyakit virus ini tuh cepet banget ngeinfeksi orangnya, itu dalam hitungan beberapa menit aja udah bisa berapa puluh orang gitu yang terinfeksi, dari entah batuk atau dari entah menyentuh sesuatu. Kita kan sebagai manusia kadang nggak nyadar megang mulut atau megang hidung gitu kan. Dan juga virus ini itu ada dua tipe, yaitu ada juga tipe yang carrier. Kita yang muda ini bisa jadi pembawa virus ini, dan mungkin kita nggak kelihatan simptomsnya sama sekali, nggak ada ciri-cirinya, kita ngerasa sehat-sehat aja, tapi tanpa kita sadari kita itu sebenarnya ngeinfeksi banyak banget orang-orang di sekeliling kita. Nah itu gunanya kenapa kita harus diem di rumah aja, supaya kita make sure kalau kita itu juga bukan jadi carrier gitu kan. Karena sayang kalau misalkan sampai kita jadi carrier terus kita nggak nyadar ternyata kita ada ngeinfeksi orang-orang yang kita sayang, misalnya papa mama kita gitu, itu tanpa kita sadari. Nah jadi menurut aku kalian harus diem di rumah, itu sangat penting banget. Dan semoga juga orang-orang yang nonton di sini atau seluruh warga Indonesia itu
mengambil wabah ini dengan serius gitu. Ini bukan main-main, karena aku masih lihat banyak banget warga-warga yang masih nongkrong di Blok M, yang masih rame banget, sampai bahkan polisi itu udah datang, mereka pun masih nggak ada yang bubar gitu. Sedangkan di luar negeri itu tuh udah pada diem di rumah, udah nggak ada yang bisa keluar sedikit pun gitu. Dan kenapa Cina kan mereka di betul rumah. Dan kenapa Cina itu yang kasusnya ada 80.000 kasus, dan dalam beberapa bulan mereka udah menutup kasusnya, udah nggak ada case baru, karena yang aku tahu orang-orang di Cina itu sangat patuh gitu terhadap peraturan dari pemerintah. Jadi kalau emang disuruh nggak boleh keluar, satu pun memang nggak ada yang keluar sama sekali, kecuali emang kebutuhan ke rumah sakit atau memerlukan membeli kebutuhan pokok gitu. Nah, itu makanya mereka bisa cepat sembuh, dan kita juga Indonesia pasti bisa cepat sembuh, apalagi kita juga dapat banyak banget bantuan dari selebgram Indonesia, donasi-donasi dari banyak perusahaan-perusahaan gitu. Cuman kalau percuma gitu donasi itu semua kalau kita juga nggak diem di rumah gitu. Jadi kita harus diem di rumah sih. Betul. Kayak Kak Gigi juga kalau aku lihat lagi aktif di ini ya, untuk bantuin donasi untuk yang ekonominya kurang mampu. Betul, iya. Keren. Oke. Cantik, pintar, sehat. Ini jawabannya amin. Indonesia ya? Jawabannya ke Waduh. Putri Indonesia 2021. By the way, thank you udah sharing sama si GV sama kita. Terima kasih waktunya. Banget. Ditunggu filmnya selanjutnya Generasi 90-an Melankolia. Oke? Yes. Thank you. See you ya. Thank you. Bye semuanya. Bye.